Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Akreditasi Milenial ingin mempresentasikan NU dalam perspektif generasi milenial. Langsung saja, nama-nama anggota kami yaitu Adri, double A. Saya sebagai moderator Arun Rizky, dan sebelah saya ada Azrul, dan sebelahnya Azrul ada Alimul, dan sebelahnya Alimul ada Muhammad Ramadan, sebelahnya Muhammad Ramadan ada Yahya Wirayuda, selanjutnya ada Mas Aditya, Mas Dani, Mas Faisal, Mas Abdul, Mas Fikra, dan Mas Ridho, dan Mas Gozali. Langsung saja, presentasi yang pertama, pendahuluan yang akan dibawakan oleh saudara Yahya, saudara Rama, dan saudara Alimul. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu latar belakang Nahdlatul Ulama, atau kita sering dengar dengan NU, adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan salah satu dan juga merupakan suatu organisasi yang berbasis di masa bawah kepemimpinan ulama. Generasi milenial dikenal dengan generasi modern yang berpikir inovatif tentang organisasi, aktif bekerja, memiliki rasa kemauan yang tinggi untuk bekerja dengan optimisme, kreatif, terbuka, dan fleksibel. Kenapa terbuka? Karena generasi milenial ini hidup di era global, yaitu hidup di zaman teknologi yang super duper canggih, yang dihadapkan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Generasi ini lebih mudah mendapatkan uang dengan fasilitas media sosial dan cenderung acuh soal organisasi masyarakat. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pemahaman generasi milenial terhadap Nahdlatul Ulama? Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara generasi milenial dengan Nahdlatul Ulama? Yang ketiga, bagaimanakah potensi kaderisasi Nahdlatul Ulama di kalangan generasi muda? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui seberapa tingkat pemahaman generasi milenial terhadap NU. Yang kedua, mengetahui hubungan antara generasi milenial dengan Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, mengetahui potensi kaderisasi Nahdlatul Ulama di kalangan generasi milenial. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, menentukan minat akademik, karir, dan pribadi seseorang. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa jauh hubungan Nahdlatul Ulama dengan generasi muda. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu dan tempat. Kami menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di SMP Islam Terpadu Miskat Al-Anwar yang terletak di Jalan Gerilya nomor 8, Warung, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Maret sampai 24 Maret 2022. Dan yang kedua, metode pengumpulan data. Dalam metode penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Yang ketiga yakni metode analisis data. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau statistik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik dari jumlah responden sebanyak 48 orang atau sebesar 36,36% dari jumlah keseluruhan murid. Sampel responden terpilih secara purpose atau sengaja dengan mempertimbangkan proporsi antar kelas. Purpose sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya kajian pustaka yang akan dipresentasikan oleh saudara Fikra, saudara Faisal, dan saudara Dani. Sejarah didirikannya Ibu adalah pada tanggal 31 Januari 1926 yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan didukung oleh Kiai Abdul Wahab Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Dan lambang organisasi sendiri dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Dan lambang ini mempunyai arti tersendiri. Bintang besar yang ada di tengah bagian atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. Bintang 4 yang berada di samping kanan kirinya melambangkan Khulafaur Rasyidin. Dan tambang melambangkan agama. Tulisan Nahdlatul Ulama dalam tulisan bahasa Arab. Hasil Muktamar NU ke-33, Muktamar menyisipkan kalimat dan ada huruf N di bawah kiri dan U di bawah kanan. 4 bintang kecil di bagian bawah melambangkan mazhab 4 dan bintang selip 9 melambangkan jumlah wali songo. Untayan tambang berjumlah 99 buah melambangkan Asmaul Husna. Selanjutnya lembaga organisasi NU. Yang pertama LP Ma'arif NU atau Lembaga Pendidikan NU bertujuan untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang perkembangan pondok pesantren dan pendidikan agama. Yang kedua LFNU atau Lembaga Falakiyah NU, tugasnya untuk mengelola persoalan hisab dan ruqyah, bertujuan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Yang ketiga Lazisnu atau Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah, bertujuan untuk menghimpun, mengelola dan mentasrufkan zakat dan sedekah kepada mustahiknya. Yang keempat LDNU, Lembaga Dakwah Ulama, bertujuan untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang perkembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima LKNU atau Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, bertujuan untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang kesehatan. Tingkatan struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Yang paling tinggi adalah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan yang kedua PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Ini bertingkat tingkatan provinsi. Dan yang ketiga
PCNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama tingkatan kabupaten atau kota. Yang keempat, FWC NU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan. Dan yang kelima, PRNU pengurus ranting Nahdlatul Ulama tingkat desa. Dan yang paling bawah sendiri, PANU pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Remaja dan generasi milenial. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Generasi milenial, istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Holt dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau generasi Y, juga akrab disebut generasi Mi atau ego boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Baiklah, yang selanjutnya ada relasi NU terhadap generasi muda atau remaja. Relasi NU atau hubungan NU terhadap generasi milenial sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena remaja atau generasi milenial merupakan penerus tekad para pejuang kita, tekad para pahlawan dan kiai-kiai kita. Oleh karena itu, NU selalu berusaha untuk mengelola talenta-talenta generasi muda, dan NU selalu memperhatikan beberapa hal, yakni diperlukan upaya-upaya serius dalam mendefinisikan dan memformulasi semangat berdirinya organisasi untuk menjadi kekuatan ekonomi digital anak-anak muda NU. Dari mengelola big data, data analisis, hingga menjadi data science, NU selalu berusaha untuk menjadi spirit dari ekosistem digital anak-anak muda NU. Mulai dari memikirkan tentang pentingnya integrasi digital para pelaku UMKM anak-anak muda NU, lalu inisiasi, inovasi, coaching, dan inkubasi para pelaku startup anak-anak muda NU, sampai pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan market global. Yang selanjutnya ada kaderasi dalam NU. Kaderasi dalam NU memiliki 5 jenis. Yang pertama ada kaderasi struktural, kaderasi keulamaan, kaderasi penggerak NU, kaderasi profesional, dan kaderasi fungsional. Baiklah, yang pertama ke kaderasi struktural. Kaderasi struktural bertujuan untuk menjadi keharusan bagi penerus NU di semua tingkatan, dari pengurus besar hingga pengurus ranting, pengurus lembaga hingga pengurus banom. Dan yang kedua ada kaderasi keulamaan, yakni kaderasi yang bertujuan menyiapkan calon jajaran syuriah NU di dalam tingkatan kepengurusan. Diharap daripadanya lah ulama-ulama muda yang siap menjadi syuriah NU. Kemudian ada kaderasi penggerak NU, yakni bertujuan untuk menyiapkan kader-kader yang memiliki tugas memperkuat, mengamankan, mempertahankan, dan mentransformasikan nilai-nilai pejuang NU dalam menggerakkan warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbangsa, dan bernegara untuk tegaknya Islam aswanya. Yang selanjutnya ada kader fungsional, yakni menyiapkan kader yang memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab di 5 fungsi pokok, yakni sebagai pelatih, fasilitator, instruktur, dan berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kaderasi sebagai peneliti yang mampu melakukan riset-riset penting di lingkungan NU, sebagai leader untuk kegiatan Ruqyah Hilal, dan sebagai pendamping penyuluh masyarakat atau community organizer di berbagai sektor. Dan yang terakhir ada kader profesional, yakni bertujuan menyiapkan kader NU agar memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam posisi-posisi tertentu, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan-perusahaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Selanjutnya pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Aditya, Saudara Alfan, Saudara Maulana Abio, dan Saudara Azrin. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kami akan menjelaskan poin yang pertama, bahwa di sini kita memiliki 48 responden dengan dibagi per kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9 dengan masing-masing 16 orang, dan asal daerahnya yaitu Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketika dipersenkan itu 33,33, 33,33%, dan untuk kelas 9 33,33%, dan untuk asal Jawa 81,25%, dan untuk luar Pulau Jawa 18,75%. Poin yang kedua, tingkat pemahaman tentang NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sedang tentang NU, yaitu sebesar 54,16%. Kemudian poin yang ketiga, yakni pemahaman tentang nama, pendiri, dan lambang NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat pemahaman yang tergolong baik tentang nama, pendiri, dan lambang NU, yakni sebesar 95,83%. Dan pemahaman tentang pengurus besar, struktur organisasi, dan pimpinan PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sedang tentang pengurus besar NU, struktur organisasi NU, dan pimpinan PBNU dengan nilai 70,83%. Sedangkan tingkat pengetahuan tentang tradisi amaliyah NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja tingkat pemahamannya tergolong baik dengan sebesar 47,92%. Sedangkan partisipasi dalam mengikuti kegiatan NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat yang tergolong baik dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan NU sebesar 52,8%. Keinginan aktif mengikuti kegiatan NU remaja memiliki tergolong baik, yakni sebesar 50%. Ya, berikutnya tentang pemahaman bidang dakwah, paham keagamaan, mazhab fikih, dan mazhab akidah NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sedang, yakni sebesar 89,58%. Setelahnya, kepemilikan kartu NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat keinginan memiliki kartu anggota NU tergolong sedang, yakni sebesar 72,92%. Berikutnya, keinginan menjadi kader NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat keinginan menjadi kader NU tergolong sedang, yakni sebesar 35,42%. Kemudian ada keinginan remaja untuk menjadi pengurus NU yang menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat keinginan menjadi pengurus NU tergolong baik, yakni sebesar 41,67%. Kemudian persepsi tentang kebermanfaatan organisasi NU menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat persepsi tentang kebermanfaatan organisasi NU tergolong baik, yakni sebesar 89,98%. Kemudian penerimaan manfaat dari organisasi NU di kalangan remaja menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat menerima manfaat dari organisasi Nahdlatul Ulama tergolong baik, yakni sebesar 60,42%. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa tingkat pemahaman remaja tentang NU tergolong sedang, khususnya pada aspek pemahaman tentang nama, pendiri, dan lambang NU. Sedangkan pemahaman yang paling rendah adalah pada aspek pemahaman tentang pengurus besar, struktur organisasi, dan pemimpin PBNU.
Relasi antara generasi remaja dengan NU tergolong relasi kultural atau struktural. Hal ini terlihat dari variabel pengetahuan dan praktik amalia atau partisipasi dalam kegiatan ataupun keinginan untuk menjadi anggota dan pengurus NU. Potensi kaderisasi organisasi NU di kalangan remaja milenial tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari antusias dan keinginan mereka untuk menjadi kader NU serta persepsi mereka tentang organisasi NU yang bermanfaat bagi masyarakat, serta merasakan manfaat yang luar biasa besar dengan keberadaan NU di tengah kehidupan seperti ini. Saran: di tengah arus media digital yang demikian pasif, tentunya anak muda yang cerdas harus bisa diadaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perlu penyeimbangan dan dapat memilih sebuah pergaulan yang baik. Salah satu caranya adalah mengikuti sebuah organisasi yang bermanfaat dan yang memiliki visi dan semangat juang yang tinggi untuk memajukan suatu bangsa yang bermartabat tidak hanya mencakup satu negara saja, tetapi dapat dikenali oleh seluruh penjuru dunia. NU hadir untuk masyarakat dengan medan juang yang kompleks, sungguh membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, bukan saja karena penguasaan keagamaannya yang luas dan perilakunya yang berbudi luhur. Lebih dari itu juga memiliki energi yang berlimpah dan jaringan pergaulan yang berskala global. Generasi muda adalah jawaban yang dibutuhkan. Selain generasi muda dibayangkan sebagai energi, juga karena generasi milenial dapat menjadi generasi penerus. Generasi milenial diharapkan tidak hanya tentang sebuah pengetahuan tentang amalia yang diajarkan oleh masyayikh terdahulu, tetapi juga diharapkan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberi kemanfaatan bagi orang sekitar kita. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan diberikan kepada penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berada di depan ya, tidak ada yang di belakang. Belum, biar kelihatan kamera semua. Maulana. Kamu nggak usah malah balik ke sana. Oke. Oke. Bapak Puan ya. Sebelum saya bertanya, ada beberapa kritikan dulu dari penelitian yang Anda tulis di sini. Ini berjudul apa tadi judulnya? Pandangan generasi milenial. Yang pertama tulisan ya. Kamu mengerjakan ini berapa bulan? 2 hari? Luar biasa. Kasih oplos 2 hari sudah selesai. Luar biasa. 1 hari bikin angket, 1 harinya mengerjakan. Oke. Yang pertama bab penulisan. Saya lihat penulisannya masih harus banyak diedit ya. Jadi kalau kita menulis itu mesti ada aturannya. Apalagi karya ilmiah tidak asal nulis seperti beberapa kata-kata yang salah. Yang pertama terus harus misalkan bab 1 nanti subnya jorok dan sebagainya. Nah, itu perlu diteliti lagi ya. Yang kedua tentang kajian pustaka. Kajian pustakanya saya lihat ini milenial banget ya. Online semua. Gak ada yang buku. Yakin gak ada yang buku. Tapi kenapa di footnote-nya kok ada bukunya? Di halaman 2 ada Sugiono, ada Suharsini Arikunto. Tapi di kajian pustaka tidak ditulis kajian pustakanya. Oh, buku digital. Oh, begitu. Internet. Ada tapi kamu tulis Sugiono. Tapi HTTP gitu. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke, kalau ditulis ya. Ya, oke. Itu yang kedua adalah mengenai rumusan masalah. Oke, sebelum latar belakang rumusan masalah. Rumusan masalahmu ada berapa?
Ada 3. Rumusan masalah itu nanti yang jawab siapa? Terjawab dalam bab berapa? Dalam bab terakhir apa? Kesimpulan. Sehingga ketika rumusan masalahnya 3, kesimpulannya harus ada 3 karena disimpulkan di situ. Itu harusnya nanti kesimpulan 1, 2, 3. Kesimpulan 1 menjawab rumusan masalah 1, kesimpulan 2 menjawab apa? Rumusan masalah 2 dan yang ketiga. Nah, jadi nanti sinkron gitu ya. Jangan sampai melebihi, rumusannya ada 3, nanti kesimpulannya ada 5, yang 2 kalau sok jelas ya. Jadi seperti itu. Nanti ada syarat seperti ini. Oke. Lanjut. Pemahaman dasar, kita tanya semuanya saja. Nanti ini mulai pertanyaan. NU ke NU1, yang meneliti harusnya paham ya. Ya, ini kan mencari kepahaman dari orang lain. Berarti yang meneliti juga harus paham. Nanti ditakoi malah kamu sendiri nggak paham kok meneliti saya, malah repot. Oke, yang pertama NU itu apa? Ada yang bawa mic, mungkin salah satu aja. Oke, public speakernya. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia, di dunia juga. Oh dia, oke, NU. Siapa yang mendirikan NU? Kiai Hasyim Asy'ari. Kapan didirikan? Tahu? Tanggal 31 Januari tahun 1926. Kasih aplaus. Di mana itu? Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Oke, mantap. NU adalah organisasi yang berasaskan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paham yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dan wal Jamaahnya itu siapa? 4 mazhab. 4 mazhab itu siapa? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Begitu? Ada jawaban lain? Dan mengikuti jejak para sahabat. Para sahabat, ada jawaban lain? Ahlus Sunnah wal Jamaah selain Ahlus Sunnah ya, Ahlu itu apa? Ahlu itu apa? Golongan, ya orang, golongan Ahlus Sunnah, orang yang berpegang teguh terhadap Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu artinya apa? Ulama. Pengertian pertama itu adalah siapa? Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Sahabat ya, siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang pertama juga seperti itu. Tapi Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari mendefinisikan lebih jauh bahwa jamaah itu diartikan para ahli fikih, ahli hadis, para ulama, ahli tafsir dan sebagainya. Oke. Kapan Ahlus Sunnah itu ada? Nabi wafat. Setelah Nabi wafat kapan? Istilah Ahlus Sunnah itu kapan adanya? Yang menyebutkan Nabi sendiri. Ya, ada 73 golongan. Ya, akan terpecah dari satu yang selamat siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, lanjut. Selanjutnya term kedua setelah NU tadi sudah milenial. Apa yang kamu ketahui dengan milenial? Apa maksudnya milenial di sini? Ayo gantian jawab. Apa milenial di sini? Generasi milenial adalah anak-anak atau orang-orang yang lahir pada tahun sekitar 90-an. Sekitar 90-an. Kenapa dinamakan milenial? Itu adalah perincian. Jadi setiap tahunnya ada rinci. Ada yang namanya generasi milenial, ada yang namanya generasi Z, ada yang namanya generasi apa? Berarti Anda itu termasuk generasi apa? Z. Oh, Z. Z generasi terakhir. Dari A sampai Z tidak maksudnya. Betul. Betul. Apa maksudnya itu? Nama. Hah? Pengelompokan. Pengelompokan. Oke. Ada jawaban lain barangkali?
milenial yang lebih komunikatif, yang bisa dipaham lagi ada? Cukup itu. Oke. Generasi milenial. Objek penelitian Anda di sini adalah atau populasinya kelas berapa? Anda paham populasi dan sampel ya? Ya, populasinya kelas SMP. Siswa SMP, siswi SMP gitu ya. Oh, siswa. Populasinya siswa malah. Sampelnya kelas 7, 8, 9. Loh, kok sama? Populasi sama sampel sama? 48 itu kelas berapa? 7, 8, 9. Berarti populasinya berapa orang? Berapa? Per kelas 16. Populasi itu semuanya berarti 88. Nah, 48 yang diambil sampelnya berapa? Oh, 16 kan gitu ya. Jadi populasinya 48, sampelnya 16. Oke. Saya ini melihat angket Anda sini. Angketnya nggak dikasihkan saya, itu saya tadi ngambil dari salah satu. Oke. Saya mau bertanya tentang ke-NU lagi. NU itu menganut berapa madhab? 4. 1 madhab Syafi'i, Maliki. Itu madhab apa? Madhab fikih. Madhab fikihnya menganut 4. Madhab teologinya apa? Madhab teologinya apa? Ketuhanan. Apa? Asy'ariyah sama ada 2. Syafi'iyah sudah oke. Madhab ketuhanannya siapa? Asy'ariyah sama Maturidi. Ya. Paham tasawufnya ikut siapa? Imam Ghazali. Ya, oke. Itu bab amaliyahnya ya. Pernah dengar tentang sikap atau karakter NU? Ada tawassut, ada tawazun, ada. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Dan teliti juga. Oh ya, oke. Tidak usah tanyakan kalau itu. Oke. Sekarang hasil saja. Dari hasil penelitian Anda ini, yang pertama, saya lihat rumusan masalah yang pertama saja. Oke. Bagaimana pemahaman generasi milenial terhadap NU? Bagaimana Anda hasil dari rumusan yang pertama? Silakan dijelaskan. Rumusan yang pertama. Saya dikasih tahu halaman berapa ya biar saya bisa nyimak. Halaman 15 ya, silakan. Jadi mayoritas remaja memiliki tingkat pemahaman yang tergolong sedang tentang Nahdlatul Ulama, yaitu sebesar 54,16%. Apabila dirinci berdasarkan sebaran kelas, diketahui bahwa mayoritas tingkat pemahaman murid kelas 7 adalah tergolong sedang, yakni 50%. Kemudian kelas 8 tergolong sedang, yakni 62,5%, dan untuk kelas 9 tergolong sedang, yakni sebesar 50%. Apabila dilihat dari asal daerahnya, asal Jawa tergolong sedang dengan nilai sebesar 56,41, dan daerah luar Jawa tingkat pemahamannya tergolong kurang, yakni 44,44%. Oke,
Sehingga Anda menyimpulkan sedang, begitu ya? Oke, pemahamannya sedang. Nomor 2, ganti orang. Yang dari belum ngomong, ayo ngomong sama rata. Nomor 2. Dan untuk remaja SMP itu untuk relasinya tingkat pengetahuan tentang tradisi Ahmadiyah NU-nya itu tergolong baik. Halaman berapa itu? Halaman 18. Dan jika dirinci itu kelas 7 tergolong sedang dengan 50%, sedangkan kelas 8 pemahamannya tergolong sedang dengan 62,5%, sedangkan kelas 9 tergolong sedang dengan 50%. Dan apabila disesuaikan dengan asalnya, yang Jawa itu tergolong sedang dengan 56,41%, sedangkan yang di luar Jawa itu tergolong baik, jadi dengan 77,78%. Kesimpulannya, pemahaman atau tingkat pengetahuan tentang tradisi Ahmadiyah NU jika tidak dari asalnya itu luar Jawa itu lebih unggul, maksudnya lebih menerapkan tradisi Ahmadiyah NU ketimbang Jawa. Justru malah di luar Jawa lebih bagus ya. Perlu dipertanyakan. Oke, yang ketiga tadi yang belum PKP, potensi kaderisasi. Potensi kaderisasi. Mayoritas remaja memiliki Halaman berapa? halaman 23. 23. Mayoritas remaja memiliki tingkat keinginan menjadi kader NU tergolong baik, yakni sebesar 41,67%. Apabila dirinci berdasarkan sebaran kelas, diketahui bahwa mayoritas kelas 7 tingkat keinginan menjadi kader NU tergolong baik, yakni sebesar 37,5%. Sedangkan untuk yang kelas 8, tingkat keinginan menjadi kader NU tergolong baik, yakni sebesar 56,25%. Dan untuk kelas 9, tingkat keinginan menjadi kader NU tergolong sedang, yakni 37,5%. Apabila dilihat dari asal daerahnya, maka terlihat bahwa mayoritas remaja yang berasal dari Jawa keinginan menjadi kader NU tergolong baik, yakni sebesar 41,3%. Sedangkan remaja yang berasal dari luar Jawa berkeinginan menjadi kader NU tergolong baik, yakni sebesar 33,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang masyarakat yang remaja yang menjadi kader NU paling banyak diperoleh dari daerah Jawa, yaitu 41,3% dibanding yang di luar Jawa, yaitu 33,33%.
besar. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Mas Pak Fatih. Ini jawab satu persatu. Pertanyaan sama tapi jawab satu-satu. Ya. Pertanyaan singkat saya adalah apa manfaat yang sudah saya ambil dari meneliti masalah ini? Ya, saya ulang lagi, manfaat yang bisa diambil ya, setelah meneliti makalah apa itu istilahnya makalah ya, atau penelitian ya, penelitian ini khususnya tentang ke-NU-an, khususnya tentang ke-NU-an. Terima kasih, silakan jawab satu-satu. Terima kasih atas pertanyaan terakhir. Manfaatnya ialah kami lebih banyak mengetahui tentang pemahaman siswa SMP Miskat Al-Anwar tentang kepahaman mereka dan juga pengamalan mereka tentang Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa manfaat penelitian ini kepada teman-teman kita semua? Yang pertama, ini kita dapat mengetahui seberapa besar hubungan antara generasi NU terhadap generasi muda maupun remaja, terutama di sekolah SMP Islam Terpadu Miskat Al-Anwar. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimanakah kira-kira baiknya untuk mempererat hubungan antara NU dengan generasi milenial. Sekian. Barangkali bisa ditambahkan secara umum dan secara pribadi dan secara umum. Secara umum, sebelumnya saya belum mengetahui lebih dalam tentang NU, dan setelah penelitian ini kita mengetahui lebih dalam apa NU yang sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Dan secara umum kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman NU di kalangan generasi milenial, terutama di lingkungan pondok sendiri. Dan yang terakhir, kita sebagai generasi milenial harus menjadikan NU sebagai wadah organisasi untuk menjadikan NU wawasan yang luas tentang keagamaan. Mengetahui seberapa dalam atau enggak seberapa penting, maksudnya apa tindakan NU terhadap remaja atau generasi milenial, dan seberapa jauh NU untuk mempersiapkan generasi NU berikutnya. Kita bisa mengetahui seberapa besar pemahaman anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 maupun yang dari Jawa dan luar Jawa mengenai tentang tradisi amalia NU. Dan kalau dari saya sendiri bisa lebih mengetahui lengkap apa saja tradisi amalia NU mulai dari awal sampai terakhir. Ya, kalau secara umum kita bisa mengetahui apa yang kita tidak bisa ketahui dalam organisasi NU. Kalau secara pribadi bisa mengetahui wawasan luas dari Nahdlatul Ulama ataupun dari dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Secara umum kita jadi lebih mengetahui pemahaman generasi milenial terhadap NU. Sedangkan secara pribadi saya lebih mengenal terhadap NU. Secara umum kita bisa mengetahui kalangan remaja sekarang sangat rendah pengetahuan tentang organisasi Nahdlatul Ulama, dan untuk pribadi semakin dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
Sekian. Secara umum manfaat dari penelitian ini ada untuk menambah wawasan generasi milenial yang baik di luar Jawa maupun di Jawa. Secara pribadi saya lebih mendalami organisasi NU itu gimana? Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, jelas-jelas dapat ilmu yang sangat berharga dari penelitian ini, dan saya mendapatkan metode penelitian pada penelitian hari ini. Sekian. Secara umum kita jadi mengetahui siapa itu pendiri NU, jadi pada tanggal berapa, tahun berapa. Dan secara pribadi saya sendiri sebelum pindahan ke Jawa Timur, pas masih di Jakarta, itu kurang paham apa itu NU, apa itu Aswaja. Walaupun dari keluarga saya itu termasuk keluarga yang agama yang kuat. Sekian. Oke, kasih aplaus untuk kelompok ini. Sebelum saya bicara, saya akan beri pujian. Beri pujian satu, PPT-nya bagus. Pasti yang bagus PPT-nya, kelompoknya Istrina dan kelompoknya cewek-cewek. Ayo, termasuk bagus. Yang kedua, untuk penulisan laporannya, ini yang paling bagus. Ya, yang lain mayoritas tidak menyiapkan deskripsi hasil tabulasi dari 18 tabel Anda ini sudah semua deskripsikan. Dahsyat banget ini. Kasih aplaus. Padahal dari jumlah sampel respondennya ini yang paling banyak. Dia 48 orang. Yang lain paling 25, 24, bahkan ada yang di bawah itu. Dia paling banyak. Tapi memang anggotanya juga paling banyak sih. Anggota kelompoknya juga paling banyak. Oke. Selalu yang Nabi Muhammad. Mas yang megang mic pertanyaan saya. Iya, ada pojokan. Ya, ada 2 orang jawab, 1 nggak apa-apa. Pertanyaan saya, sebutkan 3 rumusan masalah yang Anda rumuskan dalam penelitian ini. Silakan. Agak maju biar kelihatan, Pak. Silakan, Pak. 3 rumusan masalah Anda apa? Dibantu oleh yang pertama, bagaimana pemahaman generasi milenial terhadap NU. Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara generasi milenial dengan NU. Yang ketiga, bagaimanakah potensi kaderisasi NU di kalangan generasi milenial. Oke, aplaus untuk ini ya. Tenang, pasti kamu dulu, Mas. Kamu dulu. Tenang saja. Koleksi pertanyaannya banyak kok. Ya. Oke. Ada berapa jumlah sampel responden yang kamu ambil dalam penelitian ini? Yang kalian ambil? 48. 48. Tersebar ke berapa? 3 kelas. 3 kelas. Kelas berapa? 7, 8, 9, 9. 7 berapa orang? 16. 8 berapa orang? 16. 9 berapa orang? 16. Yang berasal dari Jawa berapa orang? 39. Yang berasal dari luar Jawa? 9. Oke, kasih aplaus.
Pertanyaan saya, dalam pengumpulan data, metode apa yang Anda lakukan untuk mengumpulkan data penelitian Anda? Metode pengumpulan datanya apa? Silakan. Menggunakan metode deskriptif Metode kuantitatif, pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya. metode kuesioner, Kuesioner. Apa itu kuesioner? metode yang menyajikan sebuah pertanyaan untuk responden. Untuk dijawab oleh responden. Oke. Pertanyaan saya, ada berapa butir pertanyaan yang Anda siapkan di kuesioner Anda? Butir pertanyaannya jumlahnya berapa? Ayo, butir pertanyaannya ada berapa? Ada berapa nomor soalnya? Butir pertanyaan itu berapa? Hah? 5 kok dikit banget? Masa? Hampir 30 halaman hanya 5 pertanyaan ada? 15. 15 pertanyaan terbagi ke berapa tema, subtema? 3. Satu apa? Pemahaman Pemahaman apa? pemahaman terhadap NU, Oke, yang kedua tentang apa? Subtema apa yang kedua? relasi dan potensi kaderisasi, Yang ketiga tentang apa? amonia, Hah? Saudara kami Muhammad. Yang pertama tentang pemahaman dasar, yang kedua tentang relasi, yang ketiga tentang potensi kaderi. Bahkan sebenarnya ada yang keempat tentang kebermanfaatan organisasi. Oke, kasih aplaus lah, paling tidak dia kasih baca. Melu Mandawi. Next, Bang. Pertanyaan saya masih berlanjut Bang. Karena yang terakhir karena saya puas-puasin aja ini. Kan belum terakhir, ya. Metode analisis data yang Anda gunakan apa? angket, Metode analisis data. Metode apa? Deskriptif kuantitatif. Apa itu metode deskriptif kuantitatif? Oh ya, ketepaan. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik atau statistik. Oke, kasih aplaus. Jawaban pertanyaan. Oke. Dan saya lanjut. Apa metode metode deskripsi kuantitatif tadi kan Anda mendeskripsikan dengan bantuan Angka. angka. Anda apain hasil data penelitian Anda? Anda lakukan apa? Anda lakukan apa? Anda tambahkan, Anda jumlahkan, Anda kalikan, Anda bagikan, atau tidak apakan? Dikumpulkan menjadi satu, nanti dikali, nanti dibagi-bagi per kelas atau per wilayah. Diapain? Udah begini. Ceritakan cara pengelolaan data Anda mulai dari ngambil data dan kemudian dikumpulin diapain, silakan ceritakan. Pertama, saya membuat soal angket berupa angket langsung dibagikan ke responden per kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Per kelas itu masing-masing mendapatkan perwakilan menjadi 16 anak. Nah, Anda pilih, diacak ataukah disengaja metode pilih respondennya bagaimana? Diacak. Hah? Diacak. Cara ngacaknya gimana? Langsung dibagi. Ya, berarti Anda pilih secara penunjukan. Iya. Namanya apa? Pulsasi. Purpose. Nah, terus setelah Anda punya data, diapain datanya? Diambil, kemudian dikumpulkan dan dijadiin satu. Dijadiin satu, diapain itu namanya? Dianalisis. Ya, cara menganalisisnya yang pertama apa? Dibagi per kelas, ditabulasi. Tabulasi dulu. Tabulasi yang pertama, tabulasi apa? Tabulasi data keseluruhan Keseluruhan. Terus dibagi lagi berdasarkan per apa? kelas, Per kelas dibagi lagi berdasarkan apa? asal. Berdasarkan asal daerah. Oke, good job. Next.
saya adalah siapa saja pendiri Nahdlatul Ulama yang Anda ketahui? Kayak Hasyim Asy'ari, Yes. kayak Wahab Hasbullah, Yes. kayak Kayak Bisri. Bisri Mustafa. Tingkatan NU yang paling tinggi disebut dengan apa? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ya, yang setelah itu apa? Yang kedua. PBNU, Apa singkatannya PBNU? Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Di bawahnya lagi apa? PCNU, Apa itu PCNU? Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Di bawahnya lagi apa? MBC, Majelis Wilayah Oke. Cabang Nahdlatul Ulama. Majelis Wilayah Cabang. Oke. Pada setiap tingkatan struktur NU itu terdiri dari apa saja? Satu, Mustasar, Kan ada juga. Terus apa lagi? Setelah Mustasar ada? Surya, Terus setelah Surya ada? Tanfidia, Setelah Tanfidia ada apa? Ada Akwan. Akwan, Terus setelah Akwan ada apa? Banom, Ada lembaga. Lembaga, Ada lembaga. Di luar lembaga ada Banom, Oke. Good. Sekarang saya tanya, ada berapa persen responden Anda yang memahami tentang struktur organisasi itu? Ayo, Anda lihat tabel Anda dong. Ada berapa persen dari responden Anda yang memahami tentang struktur organisasi itu? Ada? 70,83%. 70,8%. Itu berarti mayoritas sama minoritas? Mayoritas. Mayoritas bagian besar. Nah, kalau dilihat berdasarkan kelasnya, kelas manakah yang paling memahami tentang struktur organisasi itu? Kelas berapa yang paling memahami tentang struktur organisasi itu? Kelas 9. Kelas 9. sebesar berapa persen? 93,75%. Oke, good job. Terkait dengan pimpinan NU, ada berapa persen yang memahami tentang pimpinan NU hari ini? 29,17%. Berarti itu mayoritas apa minoritas? Minoritas. Minoritas. Oke, kasih plus untuk mereka. Lanjut, Pak. Lanjut. Bang. NU itu singkatan apa, Bang? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Pendirinya NU siapa, Bang? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, lambang NU itu bentuknya apa, Bang? Bola dunia, Bola dunia. terus ada bintang Ada 9, bintang 9, terus ada tali, ada tali, terus ada tulisan apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya, ada berapa persen dari responden Anda yang punya pemahaman tentang pendiri NU? 93,75%. Kalau dilihat lebih rinci, yang terbanyak itu apakah mereka yang berasal dari Jawa atau yang luar Jawa? Dari yang luar Jawa. Dari yang luar Jawa. Lah kok aneh itu jumlah yang luar Jawa hanya 8, yang dari Jawa 17. Oke, betul. Karena responden Jawa sedikit. Next, pertanyaan saya. Dari data Anda yang memahami tentang lambang NU itu ada berapa persen? 70,83%. Itu berarti mayoritas apa minoritas? Minoritas. Minoritas. Mayoritas. Lebih kebanyakan apa sebagian kecil? Sebagian besar apa sebagian kecil? Sebagian besar. Sebagian besar. Oke. Kalau Anda lihat datanya, pada pemahaman tentang variabel nama, variabel berdiri dan variabel lambang NU, kalau dilihat berdasarkan urutan kelas, itu terlihat dari kelas 7 ke 8 kelas 9 semakin meningkat, ataukah semakin turun, ataukah meningkat dan turun, fluktuatif. Rata-rata meningkat ataukah fluktuatif ataukah turun? Semakin menurun. Semakin Menurun. menurun. Kenapa Anda bisa bilang begitu?
Coba Anda jelaskan argumen Anda. Karena apa pilihan Dari nama, berdiri dan lambang, pemahaman tentang nama, berdiri dan lambang. apabila memiliki tingkat pemahaman yang tergolong baik tentang nama, pendiri dan lambang NU, yakni sebesar 95,83%. Ya. Terus Apabila dirinci berdasarkan sebaran kelas, diketahui bahwa mayoritas tingkat pemahaman murid kelas 7 adalah tergolong baik, yakni sebesar 31,25%. Sedangkan untuk kelas 8 tingkat pemahamannya tentang nama, pendiri dan lambang NU tergolong baik, yakni sebesar 100%. Dan untuk kelas 9 tingkat pemahamannya tentang nama, pendiri dan lambang tergolong baik, yakni sebesar 93,75%. berarti naik, turun atau fluktuatif? Nah, Jadi kan bisa dibandingkan kelas 7 sekian persen, 8 sekian persen, kelas 9 berapa persen, ini naik terus ataukah turun terus ataukah naik lalu turun lagi atau gimana? naik turun. Kalau begitu berarti fluktuatif. Oke, next. Geser. Abang ini kayak ganteng ini. Abang, saya mau bertanya, bidang dakwah NU itu apa, Bang? Bidang dakwah NU itu apa? NU itu bergerak dalam bidang dakwah apa? Pada bidang apa? keagamaan, Terus mazhab fikih, bidang dakwahnya NU itu bergerak di bidang apa? Ada kan itu ada pertanyaan tentang bidang dakwah tuh. Bidang dakwah NU itu bergerak di bidang apa? Ada bisa lihat di tulisannya ada. Ada yang tahu? Lihat pertanyaan tentang bidang dakwah. Bidang dakwah Anda tentang apa? pendidikan keagamaan, Terus sosial, dan ekonomi. oke. Nah, kalau paham keagamaan yang dianut oleh NU itu apa namanya, Bang? Paham keagamaannya apa? Ahli sunnah wal jamaah, Oke. Mazhab fikih yang dianut oleh NU itu apa, Bang? Syafi'i, Toh? Hambali, Maliki, Hanafi. Oke, atau mazhab kalau mazhab NU dalam bidang akidah itu mengikuti siapa, Bang? Asy'ariyah Dan Maturidi. Maturidiyah. Kasih aplaus lah, keren Bang. Nah, pertanyaan saya adalah dari variabel bidang dakwah, paham keagamaan, mazhab fikih dan mazhab akidah NU, yang paling rendah itu pada variabel apa, Bang? Tingkat pemahaman tentang apa yang paling rendah? Tentang yang paling rendah Mazhab akidah tentang mazhab akidah hanya ada berapa persen? 14,8%. 14,8%. Oke, next pertanyaan saya, ganti orang, please. Sekarang saya mau tanya, berdasarkan tabel 6 tentang tingkat pengetahuan dari responden tentang tradisi amal NU, kesimpulan yang bisa Anda sampaikan apa? Silakan. Apa kesimpulan Anda dari data yang kami peroleh terkait dengan tingkat pengetahuan generasi remaja terhadap tradisi amal NU? Apabila dilihat dari daerah asalnya, terlihat bahwa Total responden dulu. total responden semuanya tergolong baik, yaitu sebesar 47,92%. Sementara kalau dipecah menurut kelas, yaitu kelas 7 tergolong sedang, yakni sebesar 50%. Sedangkan untuk kelas 8 tingkat pemahamannya tentang pengetahuan tradisi NU tergolong sedang, yakni 62,5%. Sedangkan kelas 9 tergolong sedang, yakni sebesar 50%. Kenapa nggak ditulis pemahaman kelas 7, 8, dan 9 tergolong sedang? Oh, kenapa harus sendiri gitu kan? Kan sama-sama sedang ya. Oke, pertanyaan saya sekarang terkait pengetahuan tentang amal NU, mana yang paling rendah diketahui oleh responden Anda?
Amalia NU apa? Yang pengetahuan tentang Amalia itu paling rendah dari responden Anda. Amalia apa coba? Halo? Amalia apa? Jarak unggul, haul dan tawasul serta ujian sebelum sholat. Oke. Pertanyaan saya adalah apa itu haul? Memperingati hari kematian. Oke. Apa itu tawasul? Memberikan hadiah untuk yang meninggal. Oke, kasih aplaus luar biasa. Next, jawabannya. Sekarang tingkat praktek pengamalan terhadap Amalia itu. Dari tabel 8, coba ceritakan kesimpulan yang kamu berikan berdasarkan data yang ada di tabel 8. Kesimpulannya apa? Silakan. Geser. Tabel 8. Iya, jangan jauh-jauh sekarang. Berdasarkan tabel 8, silakan kesimpulannya apa? Untuk tingkat pengamalan terhadap tradisi Amalia NU itu tergolong sering sebesar 43,75%, dan apabila dirinci berdasarkan sebaran kelas diketahui bahwa mayoritas tingkat pengalaman tradisi Amalia NU murid kelas 7 tergolong kurang dengan 37,5%, sedangkan kelas 8 itu tergolong baik yakni sebesar 68,75%, dan untuk kelas 9 itu tergolong kurang yakni sebesar 50%, dan apabila dilihat dari asal daerah yang Jawa itu tergolong baik dengan 41,3%, sedangkan yang di luar Jawa itu tergolong baik yakni sebesar 55,56%. Oke, kasih aplaus luar biasa. Mas, Amalia apa yang paling sering diamalkan oleh responden Anda dari data Anda di tabel 9? Amalia apa yang paling sering dikerjakan? Iya, tenang, nanti akan saya tanya. Dibaan dan tahlilan. Dibaan dan tahlilan. Yang paling rendah tingkat pengamalannya pada tradisi Amalia apa? Ziarah kubur dan haul yakni sebesar 56,25%. Oke, kasih aplaus luar biasa. Next, ketua tim Adit. Ya. Pertanyaan saya, saudara Adit, terkait dengan subtema relasi struktural. Dari data yang Anda sajikan di tabel 10, apa kesimpulan yang bisa Anda sampaikan? Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat yang tergolong baik. Tingkat apa itu? Tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan NU. Oke. Tergolong baik dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan NU, yakni sebesar 52,8%. Apabila dirinci berdasarkan kelas, diketahui bahwa mayoritas kelas 7 sebesar 37,5% dengan tergolong kurang, sedangkan kelas 8 tingkat berpartisipasinya dalam mengikuti kegiatan NU tergolong sedang, yakni sebesar 75%, dan kelas 9 itu tergolong baik, yakni sebesar 43,75%. Dan apabila kita lihat dari asal daerahnya, maka terlihat bahwa mayoritas remaja yang berasal dari Jawa berpartisipasi dalam kegiatan NU tergolong baik, yakni sebesar 56,41%. Sedangkan remaja yang berasal dari Pulau Jawa itu tergolong baik, yakni sebesar 55,56%. Kalau sama-sama baik, kenapa tidak ditulis bahwa berdasarkan asal daerah dan Jawa jelas sama-sama baik? Oke, sekarang saya tanya lebih lanjut, Pak Ketua Kelompok. Kalau tadi tingkat partisipasi, sekarang keinginan untuk aktif. Ada berapa persen yang ingin aktif mengikuti kegiatan NU dari responden Anda yang berasal dari Jawa? 51,28%. Berapa yang tidak ingin aktif mengikuti kegiatan NU dari
responden yang berasal dari kelas 9? 43,75%. Oke. Berapa orang yang sudah terdaftar menjadi anggota NU dari keseluruhan responden Anda? Ada berapa persen? 14,58%. Berarti mayoritasnya sudah terdaftar atau belum? Belum. Belum. Oke. Kepemilikan kartu tanda anggota NU atau kartu tanda mayoritas punya ataukah belum? Belum. Belum. Berapa persen yang belum punya? %72,92%. Oke, kasih aplaus untuk Adit sang ketua. Next. Nah, pertanyaan saya, dibuat belum? Ada ngomong tidak ada. Sekarang kita bicara tentang keinginan menjadi kader itu. Dari tabel 14 yang Anda sajikan, apa kesimpulan yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Dari tabel 14 yang Anda sajikan, apa yang bisa kita nikmati? Ya, yang dapat kita nikmati di sini bahwa keinginan untuk menjadi kader itu sangat kurang baik, maksudnya sedang 50-50, yakni sebesar 35,42%. Ayo, itu yang ingin atau yang tidak ingin? Oh, maksud saya 41,67%. Oke, terus kalau dirinci berdasarkan kelas, Apabila yang dirinci, tertinggi ada di kelas berapa? Keinginan. yang tertinggi berada di kelas 8, Berapa persen? 56,25%. Keinginan terendah untuk menjadi kader NU ada di kelas berapa? Kelas 9, Berapa persen? 31,25. Oke, keinginan untuk menjadi pengurus secara umum seperti apa? Kesimpulan dari penelitian Anda. Keinginan untuk menjadi pengurus NU berdasarkan data tabel 15 yang Anda sajikan. Keinginan untuk menjadi pengurus NU tergolong baik, yakni sebesar 41,67%. Oke. Kalau dilihat dari asalnya, lebih banyak orang Jawa atau luar Jawa yang pengen jadi pengurus NU? Lebih banyak luar Jawa. Lebih banyak luar Jawa. Betul. Prosentase keinginannya, betul? Oke. Oke. Next, geser. Abang, saya akan bertanya tentang dampak terhadap organisasi NU. Menurut Abang, berdasarkan tabel ke-16, Bang, tabel 16 tentang persepsi generasi remaja terhadap kebermanfaatan organisasi NU, dari hasil penelitian Anda, bagaimana persepsi mereka? Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat persepsi tentang kebermanfaatan organisasi NU tergolong baik, yakni 89,98%. 89,98, 8,58. 98,58. Yang benar yang mana? Ada salah ketik saya nggak sama ini. Yang benar yang mana? Yang di tabel apa yang di sini? Tabel. Yang di tabel, oke. Persepsi yang paling tinggi ada di kelas berapa? Yang paling tinggi ada di kelas berapa? Kelas 8 sama kelas 7. Kelas 7 dan kelas 8. Oke. Terakhir pertanyaan saya untuk tahu, Bang. Ada berapa persen responden yang berasal dari Jawa yang punya persepsi tidak bahwa organisasi NU itu tidak bermanfaat bagi masyarakat? Ada berapa persen? Ada berapa persen responden dari Pulau Jawa yang punya persepsi bahwa NU itu tidak bermanfaat bagi masyarakat? Ada berapa persen? Halo? 2,56%. 2,56%. Kasih aplaus lah gitu ya. Next slide. Sekarang tentang penerimaan terhadap manfaat organisasi NU. Dari tabel 17, apa yang bisa Anda sampaikan kesimpulannya, Bang? Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat menerima manfaat dari organisasi NU tergolong baik, yakni sebesar
60,42%. Nah, padahal di tabel Anda itu dia sering, kadang dan tidak pernah, kok tiba-tiba muncul baik. Dia cerita nih. Ada berapa persen orang yang merasa sering menerima manfaat dari NU? Ada berapa persen? 60,42%. 60,42%. Ada berapa yang merasa tidak pernah menerima manfaat dari NU? 12,50%. Penerima manfaat terbesar yang paling sering, terbesar persentasenya dari kelas berapa? Kelas 8. Penerima manfaat yang paling sering antara Pulau Jawa dengan luar Jawa terbanyak di mana? Jawa. Jawa. Kalau begitu, apa yang Anda rekomendasikan tentang hal ini? Harusnya diperbanyak penyebaran ajaran pemanfaatan NU di luar Jawa. di luar Jawa. Kasih plus untuk teman Anda ini. Terakhir, ini gongnya itu terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Apa kesimpulan dari penelitian Anda tentang pemahaman remaja terhadap Nahdlatul Ulama? Kesimpulannya apa, Pak? Seberapa tingkat pemahaman remaja terhadap Nahdlatul Ulama? Tingkat pemahaman tentang NU tergolong sedang, khususnya pada aspek pemahaman tentang nama, pendiri dan lambang NU. Sedangkan pemahaman yang paling rendah adalah pada aspek pemahaman tentang pengurus besar, struktur organisasi dan pimpinan PBN. Oke, hasil plus dong. Pertanyaan selanjutnya, menurut hasil penelitian, relasi antara remaja dengan NU itu kultural ataukah struktural ataukah dua-duanya? Atau tidak dua-duanya? Dua-duanya. Apa buktinya? Datanya dari mana? Anda menemukan dua-duanya. Berdasarkan apa kesimpulan Anda? Hal ini terlihat dari variabel pengetahuan dan praktik amalia partisipan dalam kegiatan ataupun keinginan untuk menjadi anggota dan pengurus NU. Oke, kasih aplaus untuk teman kita ini. Terima kasih. Demikian kita kasih aplaus paling besar untuk kelompok ini. Dan silakan di closing statement Anda. Silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.